Dan melalui sambungan Zoom kita sudah terhubung dengan Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana BP Tapera Eko Arianto di Jakarta. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Mbak Eva. Pak Eko, ini setelah kemudian sudah diputuskan begitu ya, kebijakan ini akan diberlakukan mulai Januari 2021 begitu ya Pak ya. Betul ya. Teknis implementasi kebijakan Tapera ini nantinya akan seperti apa Pak Eko? Jadi yang pertama tentunya dalam rangka implementasi ini kita akan menerapkan berbagai regulasi turunan dari peraturan pemerintah yang baru saja disahkan oleh Pak Presiden Jokowi yang PP nomor 25 tahun 2020. Ada beberapa langkah-langkah yang kita perlukan dalam rangka tindak lanjut implementasi dari PP tersebut. Terutama yang pertama adalah pengalihan dana. Pengalihan dana dari lembaga sebelumnya, Bappertarum PNS ke BP Tapera. Nah, ini perlu beberapa regulasi diantaranya peraturan Menteri Keuangan. Oke, tapi peraturan lainnya juga yang akhirnya mewajibkan seluruh karyawan atau juga perusahaan untuk ikut menjadi peserta Tapera itu juga nanti akan ada dalam peraturan turunannya begitu ya Pak Eko? Ya, betul sekali Mbak Eva. Jadi kita sedang dalam proses menyusun tahap-tahap implementasinya. Tentunya yang pertama adalah tujuan kita karena ini pengalihan dari badan sebelumnya yaitu Bappertarum PNS menjadi BP Tapera, kita akan fokus dulu pada bagaimana upaya kita membangun kredibilitas dari BP Tapera. Nah, setelah kemudian kita mampu membangun kredibilitas yang nanti layanan itu akan kita fokuskan pada tahapan awal ini kepada layanan ASN, baru nanti kemudian akan kita perluas kepesertaannya ke BUMN, BUMD, BUMDes, kemudian ke TNI Polri, dan selanjutnya sesuai dengan PP tersebut baru masuk ke swasta pada tahun ke-7. Jadi memang kita lakukan secara bertahap Mbak Eva. Oke, Pak Eko, proses diskusi kebijakan ini kan sebetulnya lumayan panjang begitu ya Pak, sampai akhirnya diputuskan kemarin. Apakah kebijakan ini memang sudah mengakomodir kepentingan semua pihak? Ya, tentunya sudah Mbak Eva. Kalau kita runut keluarnya PP 25 2020 ini tentunya tidak bersifat kemudian mendadak ya. Ada tahapan-tahapan yang panjang, cukup panjang kalau kita hitung dari Undang-Undang 1 2011 yang mengamanatkan tentang adanya BP Tapera, adanya tabungan perumahan rakyat. Kemudian baru muncul itu Undang-Undang 4 2016 itu 5 tahun kemudian. Ini proses panjang diskusi tidak hanya dengan masyarakat, tentunya dengan kalangan legislatif, kemudian akademisi, sampai kemudian muncul atau kita susun sebuah naskah akademis untuk keluarnya Undang-Undang 4 2016. Nah, setelah Undang-Undang 4 2016, aturan pelaksananya baru kemarin yang kemudian disahkan oleh Pak Presiden berupa peraturan pemerintah 25/2020 yang artinya 4 tahun ini, 4 tahun setelah keluarnya Undang-Undang 4 2016. Kalau memang kemudian semua pihak sudah diajak bicara begitu ya, dan dalam kebijakan itu juga sudah mengakomodir kepentingan semua pihak, tapi masih saja Pak muncul suara-suara yang kemudian mengkritik gitu kebijakan yang dianggap begitu tidak tepat dikeluarkan pada saat ini, kemudian dianggap potongannya justru akan membebankan masyarakat, membebankan karyawan. Nah, itu seperti apa Pak Eko tanggapannya? Ya, ini bagian dari proses membangun kredibilitas badan kita ya, BP Tapera yang sedang dibangun. Jadi betul bahwa ada beberapa proses diskusi yang namanya dinamika dengan para pihak. Tentunya sebenarnya yang paling mendiskusikan soal adanya BP Tapera ini adalah kalangan swasta. Kita paham betul ada penolakan-penolakan, ada dinamika yang kita ketahui sekarang muncul. Nah, sebagai bagian dari proses diskusi tersebut kemudian muncullah aturan di dalam PP yang mana swasta baru masuk 7 tahun. Jadi mungkin masih perlu kita jelaskan kepada masyarakat bahwa yang pihak swasta ini, pekerja swasta, tidak langsung nanti diberlakukan Januari 2020, itu langsung mereka dipotong. Nah, satu yang kami kemukakan di sini, kenapa kok kemudian muncul pemotongan? Nah, ini bagian dari upaya kami untuk mengedukasi masyarakat. Ini tidak semata-mata potongan yang kemudian tidak dikembalikan. Ini adalah
tabungan eh, perumahan rakyat Oke. yang nantinya akan dikembalikan berbentuk berbagai ragam manfaat yang juga akan dinikmati oleh masyarakat kita. Memang kemudian pada saat diskusi mengenai manfaat ini, pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ini tidak semuanya, tidak semua masyarakat menerima manfaat berupa pembiayaan perumahan. Itu juga betul. Nah, kenapa? Karena memang salah satu azas yang dijunjung di dalam implementasi tabungan perumahan rakyat ini adalah gotong royong, Mbak Eva. Oke. Bahwa yang sudah memiliki rumah itu membantu yang belum memiliki rumah. Ini sesuai dengan upaya pemerintah mengatasi backlog perumahan di Indonesia. Mhm. Oke, artinya bukan semata-mata memang tabungan yang peruntukannya adalah buat orang-orang yang memang belum memiliki rumah, tapi juga bermanfaat buat orang-orang yang sudah punya rumah karena Iya, memang betul. juga akan mendapatkan manfaat dan juga akan berbagi Iya, begitu ya Pak ya. Tapi kalau Bapak sempat iya, tadi saksikan paket kami sebelumnya, potongan iya, gaji karyawan ini begitu banyak begitu Pak ya. Termasuk juga iya, ada iya, istilahnya JHT, BPJS yang kurang lebih hampir iya, iya, mirip begitu. Apa kemudian iya. perbedaannya Pak Eko? Nah, perbedaan yang paling mendasar tentunya di sektornya. Kalau kita lihat ya, di Undang-Undang Dasar 45 yang mengamanatkan jaminan sosial nasional, di sana sudah disampaikan bahwa pemerintah atau negara harus hadir untuk mengatasi berbagai persoalan sosial. Kemudian muncullah untuk jaminan sosial kesehatan, ada BPJS kesehatan. Kemudian ada kehadiran pemerintah yang ditunggu-tunggu untuk tenaga kerja, itu muncullah kemudian BP Jam Sostek. Nah, sekarang kehadiran pemerintah di bidang perumahan ini juga sebenarnya oleh sebagian kalangan masyarakat itu juga ditunggu. Oke. Nah, kemudian BP Tapra ini hadir untuk menjadi solusi pembiayaan perumahan di Indonesia. Dan kita ketahui untuk pembiayaan perumahan ini kita perlu menyediakan dana yang tidak kecil dan juga butuh dana yang jangka panjang. Nah, BP Tapra ini hadir untuk mengatasi salah satu kebutuhan likuiditas di pembiayaan perumahan ini. Dan tadi yang perlu saya sampaikan Mbak Eva bahwa manfaat ini nanti untuk penabung, sekali lagi untuk penabung, ini juga akan dikembalikan pada saat akhir kepesertaannya, tidak hilang begitu saja. Oke, oke. Apabila kemudian nanti para anggota begitu ya tidak menaati, Iya. tidak membayar, apakah kemudian ada pemaksaan begitu Pak? Memang pemotongan ini harus wajib, ada perusahaan misalnya yang kemudian tidak taat, apakah nanti ke depannya akan ada sanksi begitu? Nah, ini tadi saya sampaikan di depan bahwa ini perlu proses edukasi. Kami yakini Mbak Eva, yang pada tahapan awal ini 2020-2021, kami akan fokus dulu pada pembenahan pengalihan dana dari Bapertarum PNS ke ASN, ke BP Tapra. Fokus dulu layanannya pada ASN. Dengan memberikan value yang baik kepada peserta yang ASN ini, kami baru pelan-pelan akan mengajak BUMN, BUMD, dan BUMDes, dan kemudian ke kepesertaan lain. Insya Allah kalau program ini nanti bisa berjalan baik, baru swasta nanti dengan edukasi yang baik justru akan ikut di dalam program ini. Dan kita punya waktu tidak cukup panjang, 7 tahun, untuk mengajak swasta ke dalam program ini, Mbak Eva. Oke, kalau kemudian ada keengganan begitu ya, ada mereka tidak ingin sebetulnya dananya kemudian dipotong, misalnya datang dari yang awal-awal begitu ya diberlakukan kebijakan ini ASN dan lain sebagainya. Bagaimana mengedukasi mereka bahwa memang pemotongan ini tujuannya adalah demi kepentingan mereka sendiri dan juga kepentingan yang lain begitu, Pak Eko? Ya, baik. Ini jadi sebenarnya program Tapra itu sama atau sejalan dengan program-program sosial yang lain. Sifatnya memang wajib, jadi wajib kepada seluruh pekerja di Indonesia, baik pekerja yang diberikan upah oleh pemberi kerjanya maupun pekerja yang nanti sifatnya mandiri mendaftarkan. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang sekarang masih keberatan, kami di BP Tapra bisa memahami karena tadi yang disampaikan oleh Mbak Eva ini potongan lagi. Nah, ini yang kami akan edukasi kepada masyarakat, ini bukan potongan, ini adalah tabungan yang manfaatnya bisa kita ambil. Nah, kalau kemudian nanti ada keengganan dan lain sebagainya, tentunya nanti
kami sedang menyusun regulasi-regulasi bagaimana eh, untuk mengajak sektor swasta. Dan satu hal yang perlu Mbak Eva juga ketahui, masyarakat ketahui, nanti tentunya untuk implementasi yang sektor swasta ini tidak ujuk-ujuk nanti kemudian kita terapkan. Kita juga tentunya akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, terutama kalau yang sektor swasta ini dengan Kementerian Tenaga Kerja gitu Mbak Eva. Oke, kalau kemudian bicara soal sektor swasta, kira-kira kriteria Iya, pelaku swastanya nanti akan seperti apa Pak ke depannya? Karena memang ini masih panjang ya, masih iya 2007 masih begitu panjang, ya. tahun ke-7. Masih tahun Iya, iya, ke-7. Tapi kemudian iya, turunan produk-produk aturan turunannya juga sedang akan digodok begitu ya. Kira-kira iya. pihak swasta yang akan ikut berpartisipasi 2027 ini kriterianya akan seperti apa, Pak Eko? Nah, Kak, sifat dari peraturan Tapera atau PP Tapera ini mengamanatkan kepada seluruh. Jadi tidak ada yang kemudian kriterianya yang mana dulu. Justru yang kami akan kedepankan di sini adalah ketika nanti ASN layanannya sudah semakin baik, BUMN, BUMD pekerjanya sudah ikut, nah kami akan menggunakan campaign dari teman-teman ASN yang sudah ikut, BUMN yang sudah ikut untuk mengajak dari tahapan yang tentunya kalau tadi 7 tahun ya kita tidak pengen tahun ke-7 itu terus semua. Justru sebelum tahun ke-7 kita pelan-pelan akan akuisisi, akan kita ajak sektor swasta untuk menjadi peserta tapera sebelum nanti tahun ke-7 itu kemudian serempak gitu. Jadi sifatnya bertahap tentunya. Oke, kalau kemudian tadi dikatakan bahwa sebetulnya ini akan juga memberikan keuntungan atau memberikan benefit bagi pesertanya. Iya, Gambarannya benefit yang akan diterima peserta ini seperti apa? Misalnya bagi orang-orang yang memang tadi seperti yang saya katakan, memang mereka iya. sebetulnya sudah punya rumah begitu, Pak Eko. Ya, jadi gini Mbak Eva, ini juga bagian sekali lagi edukasi dari kami, karena banyak kalangan sekarang beranggapan bahwa yang akan mendapatkan hanya teman-teman kita atau masyarakat kita yang belum punya rumah. Nah, yang sudah punya rumah, mereka akan mendapatkan tabungan beserta pemupukannya di akhir periode. Nah, tabungan ini kalau kita di dalam program kita, tentunya tabungan ini kenapa kami bilang menguntungkan, karena tabungan ini akan di atas rata-rata tabungan yang ada di pasar. Jadi mereka akan di akhir kepesertanya akan mendapatkan semua haknya termasuk pemupukannya. Nah, di samping itu Mbak Eva, kita juga sekarang sedang menyiapkan value-value lain, insentif-insentif lain yang bisa dimanfaatkan oleh para peserta di luar manfaat yang dua tadi. Manfaat berupa pembiayaan perumahan maupun manfaat untuk perolehan tabungan di akhir kepesertaannya. Terutama manfaat yang akan sedang kita siapkan ini masih di dalam sektor perumahan, karena memang tabungan perumahan rakyat ini bergeraknya di sektor perumahan. Banyak hal yang terkait dengan manfaat ini, terutama manfaat yang kita akan kembangkan melalui platform digital yang ini banyak milenial sebenarnya sudah menunggu Mbak Eva. Oke, apa itu misalnya Pak Eko? Misalnya gini, yang kalau dari yang paling sederhana manfaat, kalau dulu di Bapertarum mungkin ya di program yang lama orang nggak bisa cek saldo, ini yang paling sederhana. Sekarang nanti di BP Tapra dikembangkan satu akses informasi bisa mencek saldo langsung, dan ini sangat penting karena akan membangun BP Tapra yang lebih kredibel tadi. Yang kedua tentunya manfaat informasi, manfaat berupa financial planning misalnya, buat teman-teman milenial yang merencanakan masa depan. Manfaat yang berikutnya misalnya kita sedang siapkan kalau nanti peserta itu mengiur bisa 1 tahun dalam satu waktu, kita siapkan insentif atau jimik-jimik buat peserta tapera gitu. Masih banyak yang kaitannya terkait dengan sektor perumahan tentunya. Oke, Pak Eko, dana yang akan dikelola nantinya pastinya begitu besar begitu ya Pak ya, karena 3% pemotongan dari gaji karyawan. Bagaimana kemudian pengawasannya Pak, supaya dana ini kemudian tidak dicurigai nantinya tidak digunakan secara tepat guna begitu Pak Eko? Ya, betul. Jadi di tahap awal tentunya dana yang akan kami kelola berasal dari dana yang dialihkan dari
Taperum, PNS, itu ada sekitar 10 triliun, memang tidak sedikit dana tersebut. Dan kemudian nanti akan ada collection atau pembayaran simpanan yang 3% dari para peserta yang kita tahun 2020 ini akan berawal dari tahun 2021 akan berawal dari peserta yang PNS. Nah, mengenai pengawasannya itu sudah dijelaskan di dalam undang-undang maupun peraturan pemerintahnya. Kita sangat-sangat berhati-hati menggunakan tata kelola yang baik, yang akuntabel dan transparan. Nah, BP Tapra ini juga satu lembaga keuangan yang diawasi oleh banyak pihak, terutama yang pertama diawasi oleh Komite Tapra. Yang kedua, Komite Tapra ini beranggotakan ada 4 menteri dan 1 independen. Yang pertama ketua komite itu Menteri PUPR, kemudian Menteri Keuangan, Ketua OJK dan Menteri Tenaga Kerja. Dan lagi sebagai lembaga keuangan, BP Tapra juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga dalam apabila diperlukan pemeriksaan dari BPK juga bisa masuk. Jadi benar-benar BP Tapra ini akan menjadi satu lembaga yang high regulated gitu, diawasi oleh banyak pihak. Dengan mekanisme pengawasan seperti itu, insya Allah dana yang dikumpulkan di BP Tapra ini amanah dan bisa transparan serta akuntabel. Oke, Pak Eko terakhir, kalau kemudian ini adalah wujudan begitu ya atau perbaikan dari badan yang ada sebelumnya begitu. Bagaimana kemudian kita bisa yakin bahwa BP Tapra yang saat ini akan melakukan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan begitu ya. Kalau tadi Pak Eko katakan supaya backlog perumahan ini benar-benar bisa dicapai begitu, Pak Eko. Ya. Yang pertama tentunya dari dana yang dihimpun ya. Kalau dulu kan dana yang dihimpun dari lembaga yang sebelumnya tidak terlalu besar ya jumlahnya, ada yang 3.000, ada yang 5.000, 7.000. Nah, dengan mekanisme yang kita terapkan baru, pembayaran atau tabungan yang 3% ini insya Allah dana yang terkumpul akan cukup besar untuk mendanai sektor perumahan kita. Jadi dengan tabungan yang cukup besar, kita akan menghimpun dana yang cukup, yang kita sebut di dalam undang-undangnya atau peraturan pemerintahnya adalah dananya bersifat murah, jangka panjang, dan sustainable. Dan ini akan menjadi salah satu perbaikan untuk pendanaan sektor perumahan di Indonesia. Yang kedua, tata kelola yang kita perbaiki. Tata kelola ini sifat kehati-hatian dari pengelolaan dananya, akuntabel, dan satu lagi transparan. Transparan di dalam pelaporannya, baik pelaporan yang sifatnya rutin, nanti 6 bulan sekali kami lapor kepada komite, dan juga kami laporkan kepada publik bagaimana pengelolaan dana tersebut. Baiklah, Pak Eko Arianto, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana BP Tapra. Terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia News Hour. Selamat siang, Pak.